pada tumbuhan dan reproduksi pada tumbuhan. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan transfer pada tumbuhan. Transfer pada tumbuhan adalah proses pergerakan air mineral dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan yang terjadi melalui dua jaringan pengangkut utama, yaitu xilem dan floem. Nah, yang kedua, jaringan pengangkat floem, xilem. Jadi pertama yang kita bahas adalah xilem. Transfer air oleh xilem. Transfer air oleh xilem adalah mekanisme tumbuhan pengangkut air dan mineral dari akar bagian atas buah tubuhnya seperti batang dan daun menggunakan 3 gaya utama, yaitu contohnya adalah tekanan akar, kapilaritas, dan tarik transpirasi, kohesi tegangan. Selanjutnya ada melalui stomata, translokasi, pergerakan hasil fotosintesis atau gula melalui floem ke seluruh tumbuhan. Mekanisme tambahan, ada transport aktif, menggunakan energi untuk memindahkan partikel, ion, dan molekul. Proses transport apoplas. Transport apoplas adalah gerakan melalui dinding sel dan ruang antar sel. Terus ada transport simplas. Simplas adalah gerakan melalui sitoplasma sel. Floem, transfer glukosa oleh floem. Floem mengangkat glukosa yang umumnya berubah menjadi sukrosa sebagai produk utama fotosintesis. Nah, dari daun ke bagian lain tumbuhan yang membutuhkan proses transport obsesi, penggerakan air dan mineral dari akar ke tanah, transportasi, proses penggunaan air dari permukaan daun. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses pada transport. Proses pada transport dibagi menjadi 3, yaitu absorbis, transpirasi, dan translokasi. Yang pertama adalah absorbis. Absorbis adalah penyiapan air dan mineral dari akar ke tanah. Dan yang kedua adalah transpirasi. Transpirasi adalah penguapan air dari permukaan daun melalui stomata. Dan yang terakhir adalah translokasi. Translokasi adalah pergerakan hasil fotosintesis atau dalam kurung gula dan melalui ke seluruh bagian tumbuhan. Oke, yang selanjutnya ada mekanisme pada tumbuhan. Mekanisme pada tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu transfer aktif, transfer apoplas, dan simplas. Oke, yang pertama ada transfer aktif. Adalah penggunaan energi untuk memindahkan partikel dalam kurung, ion, dan molekul. Dan yang kedua ada transfer apoplas. Transfer apoplas adalah pergerakan melalui dinding sel dan ruang antar sel. Dan yang ketiga ada simplas. Simplas adalah pergerakan melalui sitoplasma sel. Nah, yang selanjutnya adalah ada faktor yang memengaruhi. Faktor yang memengaruhi memiliki 2 jenis, yaitu faktor lingkungan dan faktor internal. Nah, yang pertama ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah faktor yang memengaruhi transfer dan memiliki 4 jenis, yaitu suhu. Suhu untuk meningkatkan laju pada transpirasi dan pergerakan air. Lalu ada cahaya. Cahaya yang memicu pembukaan pada stomata dan mempercepatkan pada transfer. Lalu ada juga kelembapan udara, yang dimana memerlukan kelembapan rendah yang akan mempercepat penguapan air. Dan yang terakhir ada ketersediaan air, yang dimana air tanah cukup untuk membuat transfer lebih lancar. Lalu ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang memiliki kondisi atau komponen yang berasal dari dalam sistem itu sendiri, yang memengaruhi proses pada transfer. Nah, lalu faktor internal memiliki 4 jenis, yaitu tekanan akar, yang dimana tekanan ini mendorong air masuk ke dalam tanah, ke dalam akar. Lalu ada juga daya hisap daun, yang dimana proses ini kehilangan uap air melalui stomata dalam kurung transpirasi. Nah, ada juga daya kapilaritas yang memiliki sifat air pada gaya kohesi. Dan yang terakhir ada jumlah dan ukuran daun, yang dimana semakin banyak dan besar permukaan daun, semakin luas area untuk terjadinya transpirasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang
reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan adalah proses menghasilkan individu baru dan dilakukan melalui dua cara utama, yaitu reproduksi vegetatif aseksual dan reproduksi generatif seksual. Vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah tumbuhan yang menghasilkan keturunan baru dari bagian tubuhnya. Sedangkan vegetatif buatan adalah buatan manusia yang melakukan cara perkembangbiakan ini. Reproduksi vegetatif aseksual adalah cara untuk berkembang biak secara aseksual tanpa melalui peleburan sel kelamin dengan menggunakan bagian tubuh induk. Saya akan menjelaskan tentang reproduksi generatif seksual. Reproduksi generatif seksual adalah proses perkembangan makhluk hidup secara kawin, baik hewan maupun tumbuhan, yang melibatkan peleburan dua sel kelamin, dalam tanda kurung gamet, jantan dan betina untuk membentuk individu baru. Selanjutnya adalah proses. Proses ini melibatkan peleburan sel kelamin jantan dan betina. Poin 1, menyuburkan. Proses jatuhnya serbuk sehari ke putik. Poin kedua adalah pembuahan. Peleburan antara sel sperma gamet jantan dan sel telur gamet betina. Yang terakhir adalah manfaat reproduksi generatif. Poin pertama, variasi genetik. Menghasilkan keturunan dengan sifat yang beragam karena adanya penggabungan materi genetik dan dua induk yang berbeda. Poin kedua adalah adaptasi. Peningkatan variasi genetik ini membantu spesies untuk lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan transfer dan reproduksi secara singkat. Transfer adalah proses pergerakan zat dalam atau antar sel untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara reproduksi adalah proses biologis untuk memperbanyak diri dan menjaga lingkungan spesies. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dari penjelasan kami. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.